Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Cirebon. Yang terhormat Saudara Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Ketua Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Sumber, Saudara Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, Staf Ahli Bupati, Kepala Satuan Perangkat Kerja Daerah, Kepala Bagian dan Camat Kabupaten Cirebon, Saudara Kepala Instansi Vertikal, Direktur BUMD yang menghadiri acara rapat paripurna ini secara daring, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, taufik, karunia dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat mengikuti rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum DPRD terhadap satu raperda dan pendapat Bupati terhadap satu raperda inisiatif DPRD. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para sahabatnya, keluarganya, dan kita sebagai pengikutnya, dan semoga kita akan mendapatkan syafaat pada akhir zaman nanti. Amin. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang berbahagia. Marilah kita masuki acara pokok rapat paripurna DPRD. Hari ini dihadiri oleh 29 orang anggota DPRD. Hal ini berarti terpenuhinya ketentuan sebagaimana pasal 81 huruf C dan ayat 2 huruf C Kabupaten Cirebon nomor 1 tahun 2020 tentang memenuhi quorum apabila dihadiri oleh dari setengah jumlah anggota DPRD. Rapat paripurna dinyatakan sah apabila disetujui dengan banyak. Dengan ini rapat paripurna DPRD 2021 yang beracarakan pemandangan umum DPRD terhadap raperda dan pendapat Bupati terhadap satu raperda ini secara resmi kami buka. Bismillahirrahmanirrahim. Kami mintakan persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Apakah acara tersebut dapat disetujui? Terima kasih atas persetujuan rapat paripurna DPRD yang terhormat. Rapat paripurna DPRD, hadirin yang berbahagia. Sesuai peraturan DPRD nomor 1 tahun 2020 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Cirebon, pasal 184 huruf A, dalam hal rancangan peraturan daerah berasal dari Bupati, setelah penyampaian hantaran raperda maka dilakukan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah. Dan di huruf B dijelaskan bahwa raperda berasal dari usul prakarsa DPRD, maka setelah penyampaian hantaran raperda inisiatif DPRD sebagaimana rapat paripurna tanggal 3 Agustus 2021, Bupati dapat menyampaikan pendapatnya terhadap raperda inisiatif DPRD. Untuk itu, kepada yang terhormat Saudara Wakil Bupati dipersilahkan untuk menyampaikan pendapatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat ridho pada hari ini kami dapat berkumpul
menghadiri rapat paripurna DPRD tentang pemandangan umum DPRD terhadap Raperda dan pendapat Bupati terhadap Raperda inisiatif DPRD. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon merupakan raperda untuk mengganti Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah. Penanganan masalah sampah bukan persoalan yang mudah karena semakin meningkatnya jumlah penduduk akan semakin tinggi tingkat konsumsi masyarakat dan tidak sebanding dengan ketersediaan tempat pembuangan akhir. Penanganan sampah perlu kepastian hukum dan kejelasan tanggung jawab pemerintah daerah dan peran serta masyarakat agar dapat berjalan dengan baik, profesional, efektif, dan efisien. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, DPRD menyampaikan Raperda inisiatif tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Kami sangat mengapresiasi atas evaluasi Perda terdahulu sehingga terbentuk Raperda yang baru dengan harapan dapat memperbaiki pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Pada kesempatan ini, izinkan kami menyampaikan pendapat secara umum terhadap Raperda tentang pengelolaan sampah di Kabupaten Cirebon. Dalam pandangan kami, beberapa pasal dalam Raperda ini memuat substansi teknis yang lebih baik diatur dalam peraturan Bupati, antara lain persyaratan teknis tempat pembuangan sampah akhir. Selain itu, pengaturan retribusi pelayanan persampahan perlu dikaji kembali karena beberapa materi dalam pasal tersebut merupakan materi muatan Perda retribusi. Berkaitan dengan substansi teknis akan disampaikan pada pembahasan pansus. Demikian pendapat yang kami sampaikan terhadap Raperda inisiatif DPRD. Semoga pendapat ini menjadi bahan diskusi lebih lanjut dalam pansus dan pembahasan rapat berjalan dengan lancar. Sekian dan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Cirebon Dr. Handes Haja Imran Sadi. Sampaikan kepada Saudara Wakil Bupati Cirebon yang telah menyampaikan pendapatnya terhadap Raperda inisiatif DPRD. Selanjutnya mari kita ikuti penyampaian pandangan umum DPRD terhadap satu Raperda dari usulan yang masuk ada 7 pembicara yang akan menyampaikan pemandangan umum DPRD yang mewakili masing-masing fraksi. Untuk kesempatan pertama kami persilahkan kepada yang terhormat Saudara Pandi SE dari fraksi PKB. Dipersilahkan. Pandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021 hingga 2036. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur forum koordinasi pimpinan daerah Kabupaten Cirebon serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintahan Kabupaten Cirebon,
Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan ridhonya, pada hari ini kita dapat bertatap muka baik secara langsung maupun virtual pada rapat paripurna DPRD dalam rangka penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021 hingga 2036. Salawat dan salam kita haturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tercurah dan tersampaikan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh pengikut-pengikutnya hingga dan kaum muslimin dan muslimat yang menyiarkan dan mengamalkan sunnah-sunnah beliau hingga akhir zaman. Amin. Rapat paripurna DPRD yang kami hormati, hadirin yang berbahagia. Atas nama fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, kami mengucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat yang telah memberikan waktu dan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum fraksi terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021 sampai dengan 2036. Hadirin yang kami muliakan, rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten yang selanjutnya disebut Riparkab Cirebon adalah dokumen perencanaan pembangunan kepariwisataan daerah Kabupaten Cirebon untuk periode 15 tahun terhitung sejak tahun 2001 sampai dengan tahun 2036. Riparda disusun dengan mengacu pada rencana induk pembangunan kepariwisataan nasional dan rencana induk pembangunan kepariwisataan Provinsi Jawa Barat. Sesuai dengan tema utama rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021 hingga 2036, maka Ripar Kabupaten berpotensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat, menghapus kemiskinan, mengatasi pengangguran, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya, dan memajukan kebudayaan. Beberapa persoalan penting yang perlu diperhatikan adalah objek wisata yang ada di Kabupaten Cirebon belum mendapatkan banyak kunjungan dari wisatawan, baik hotel berbintang hingga kelas melati, belum menunjukkan adanya lonjakan permintaan kamar, meskipun tidak ada pembatasan di sektor tersebut, serta minimnya investasi daerah dan tingkat pengangguran terbuka yang relatif tinggi, sehingga kurang stabilnya pertumbuhan dan pemerataan ekonomi, ditambah isu strategis baru yaitu penanganan pandemi COVID-19 dan dampak-dampaknya. Hadirin yang kami muliakan, setelah mempelajari dan mencermati penjelasan rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021 hingga 2036 tersebut, maka izinkanlah fraksi kami menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. 1. Kami menimbang Ripar Kabupaten sebagai langkah yang tepat dalam upaya memajukan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. Namun kami menyarankan agar pembangunan kepariwisataan erat kaitannya dengan destinasi, pemasaran, kelembagaan, dan industri terarah dan berdampak terhadap peningkatan jumlah kunjungan, baik domestik maupun mancanegara, sehingga menjadi salah satu sumber potensial meningkatkan PAD untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Kami menilai Ripar Kabupaten dapat memberikan kesempatan kepada investor berinvestasi di bidang kepariwisataan untuk meningkatkan roda perekonomian daerah. Pemerintah disarankan memperhatikan tata kota bersih tanpa sampah, tertata dengan indah, masyarakat yang ramah, serta mengedepankan pengelolaan lingkungan yang ramah, memperhatikan kelestarian habitat dalam memanfaatkan lahan yang terbatas. 3. Kami berharap Ripar Kabupaten nantinya memperhatikan beberapa aspek meliputi penataan sarana prasarana secara berkelanjutan, pelayanan yang menarik, kepastian hukum yang jelas, sarana umum yang memadai, serta kebersihan, kenyamanan, dan ketertiban dan keamanan yang lebih baik.
Oleh karena itu, ada hal yang kami inginkan menyampaikan bahwa satu, pengembangan pariwisata religi di Kabupaten Cirebon perlu disempurnakan karena destinasi wisata religi banyak diminati wisatawan. Tapi potensi destinasi wisata religi itu masih perlu disempurnakan untuk meningkatkan minat wisatawan dan roda perekonomian masyarakat setempat. Namun di sisi lain, pengelolaan aset wisata religi dan sejarah yang statusnya sudah skala nasional di Kabupaten Cirebon belum terlihat sinergitas yang baik antara pemerintah daerah di kawasan regional Cimaja Ayu Kuning dengan ahli waris atau pemilik situs bersejarah. Bagaimana rancangan Perda Ripar Kabupaten ini menjawab persoalan ini? Mohon penjelasan. 2. Selain potensi wisata sejarah dengan skala nasional, potensi skala lokal desa menjadi andalan yang bisa dikembangkan. Namun banyak kendala yang dihadapi oleh Pemda untuk mengembangkannya. Di antaranya masalah legalitas status lahan, kesadaran wisata, stakeholder yang lemah, juga terkait tupoksi kewenangan anggaran. Atas masalah itu, sejatinya Pemda harus punya keberanian untuk melakukan inovasi penguatan wisata lokal yang ada. Bagaimana Perda ini mengakomodir pengembangan potensi wisata lokal desa? Mohon tanggapannya. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Kebangkitan Bangsa terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021 hingga 2036. Akhir kata, terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua dalam mengemban tugas dan pengabdian kepada masyarakat. PKB Peduli Umat Melayani Rakyat. Sumber 5 Agustus 2021. Sekretaris ditandatangani Dr. Haja Hanifah MA, Ketua Fraksi Haji Darussa Sarjana Hukum. Perwakilan dari fraksi PDI Perjuangan untuk menyampaikan pandangan umum. Pemandangan umum fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Cirebon terhadap Raperda tentang Rencana Pembangunan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Merdeka! Yang terhormat Saudara Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bapak Bupati, yang terhormat Ibu Wakil Bupati, yang terhormat unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Cirebon, serta Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat seluruh aparatur pemerintah Kabupaten Cirebon, yang terhormat Saudara wartawan, hadirin dan undangan yang kami hormati. Undangan dan hadirin yang berbahagia, pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat inayahnya sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini kita dapat berkumpul dalam acara rapat paripurna rencana pembangunan pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036. Ucapan terima kasih disampaikan kepada Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon yang telah memberikan kesempatan pada kami untuk menyampaikan pandangan umum fraksi DPRD Kabupaten Cirebon terhadap rencana peraturan daerah tentang Kabupaten Cirebon tahun 2021-2030.
yang akan kami sampaikan dalam sidang paripurna mulai hari ini. Pimpinan, Bapak Bupati, dan hadirin yang dalam melaksanakan otonomi daerah dengan paradigma pemerintah yang katalistik sebagai basis dan subjek pembangunan melalui pemerintah sebagai pelayan rakyat harus lebih dekat lagi dan kebutuhan rakyat dapat mengartikan menjadi kebijakan tepat guna dan program yang nyata, realistis, serta dapat dilaksanakan bagi kesejahteraan masyarakat secara adil dan kita akan mampu menciptakan pelayanan masyarakat yang lebih baik, menciptakan lapangan kerja, terwujudnya kabupaten masyarakat tercipta, mengurangi pimpinan, Bapak Bupati, dan hadirin yang kami hormati, atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi dan yang dikunjungi dalam waktu sementara. Kabupaten Cirebon yang kita ketahui bersama dan ke arah yang bertujuan pada peningkatan ekonomi, sosial, serta budaya untuk wisata religi, yaitu dikenal skala nasional. Baik pada sektor sandang, yaitu batik Trusmi, pada wisata kuliner yang kita miliki seperti sega jamblang, empal gentong, hutan mangrove Bondet, hutan mangrove Mundu, potensi kekayaan wisata seperti Kabupaten Cirebon sebetulnya memiliki keuntungan yang daerah tentunya dapat. Hal ini harus dibentuk payung hukum yang tepat dari tujuannya hanya mengeksploitasi tanpa ada efek pasal 27 ayat 1 yang menyebutkan bahwa setiap orang dilarang daya dan daya satu adalah melakukan perbuatan memindahkan ini autentik daya tarik wisata yang ditetapkan oleh daerah tersebut ataupun negara. Tujuan wisata di daerah menjadi wajib yang harus segera direalisasikan.
menjunjung fraksi pengumpulan daerah tentang rencana pembangunan ketika mendapatkan pendapatan asli daerah atau PAD. 2. Melestarikan serta meningkatkan citra positif pemandangan umum fraksi dengan bahan masukan konstruktif sehingga perda-perda yang akan urun demikian kami sampaikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Cirebon, Bapak Haji Mustafa SH, Ketua Fraksi PD Perjuangan. Kami ucapkan terima kasih kepada Saudara Yoga Bapak Haji Hanafi dari fraksi Partai Golongan Karya DPRD rancangan peraturan daerah tentang rencana pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Saudara Bupati dan Wakil Cirebon, yang saya hormati Saudara Pimpinan DPRD Kabupaten Cirebon, yang saya hormati rekan-rekan yang hadir juga yang mengikuti Zoom meeting, juga yang saya hormati unsur Forkopimda Kabupaten Cirebon, yang saya hormati Sekretaris Daerah beserta jajaran eksekutif, yang saya hormati rekan-rekan media dan serta hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa berkumpul dengan seraya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan barokah dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat dipertemukan kembali dalam rapat paripurna penyampaian pemandangan umum tentang Riparda Kabupaten Cirebon. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga
kita mendapatkan syafaat di dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan rapat paripurna atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami untuk menyampaikan pemandangan umum tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036. Hormat, mengenai rancangan peraturan daerah tentang Diparda Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036 yang perlu kita perhatikan. Kita Bupati pada paripurna yang lalu, sebaiknya harus mencontoh dari strategi Bapak Presiden Jokowi yang kementerian sebagai sales marketing mempromosikan di daerah yang alhamdulillah sekarang dihadiri oleh Pak Bupati dan Wakil Bupati, dan juga melakukan peran serta bahu mendongkrak ke di, jangan disahkannya raperda ini hanya sebagai tugas dari Dinas Pariwisata dalam hal infrastruktur, UMKM ataupun segi keamanan. Dijadikan sebagai lokasi wisata atau bahkan semua menjadi dalam menyusun rencana induk pembangunan kepariwisataan map rencana pemetaan wilayah dalam muatan ini harus dapat berjalan ke wilayah. Selanjutnya, sebagai kota wali tata religi dari draft hantaran sampaikan masih banyak lokasi wisata religi yang domestik, banyak yang belum apakah di atas meja, mohon penjelasan. Anggaran pengembangan pariwisata Kabupaten Cirebon dari peningkatan masyarakat ke
Saudara Bupati dan Wakil dalam pengembangan pariwisata ke depan. Induk pembangunan pariwisata ini menjadi terhadap rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021. Kami dalam menyampaikan pemandangan umum ini muafiq ila aqwamit thoriq DPRD Kabupaten Maulana STMM dicap dan ucapkan terima kasih. Golkar. Untuk kemudian kami minta kepada Bu Hajah Eryati dari fraksi Partai Gerindra untuk menyampaikan pandangan umumnya, dipersilakan. Fraksi Partai Gerindra terhadap Raperda tentang rancangan induk pembangunan pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Cirebon, yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Cirebon, yang terhormat unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Sumber, yang terhormat Sekretaris Daerah, staf ahli Bupati dan para asisten, pimpinan kelembagaan BUMD, unit kerja dalam lingkup pemerintah daerah, serta camat se-Kabupaten Cirebon, undangan dan hadirin yang berbahagia. Innal hamdalillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pertama, kami panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk menghadiri dan mengikuti sidang paripurna Dewan yang terhormat dalam rangka mendengar penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon. Salawat serta salam dilimpahkan bagi junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarganya, sahabatnya, serta umatnya hingga akhir zaman. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Perkenankanlah kami menghaturkan terima kasih kepada yang terhormat Ketua yang berkenan memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan pemandangan umum terhadap rancangan peraturan daerah tentang rencana induk pembangunan pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036.
dan kami ucapkan terima kasih kepada Bupati yang telah menyampaikan hantaran rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036 pada Selasa 3 Agustus 2021. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Setelah mencermati dan mempelajari hantaran rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036, dengan ini fraksi Partai Gerindra menyampaikan pemandangan umum sebagai berikut. 1. Fraksi Partai Gerindra menyambut baik sekaligus mengapresiasi dengan adanya rancangan peraturan daerah tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036, sehingga menjadi pedoman yang kuat bagi pemerintah Kabupaten Cirebon untuk tumbuh dan berkembang secara positif dan berkelanjutan dalam pembangunan pariwisata untuk kesejahteraan masyarakat. 2. Sebagaimana yang tercantum dalam pasal 45 tentang pembangunan SDM pariwisata, maka perlu ditekankan pada kompetensi peningkatan SDM terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi secara penunjang implementasi rencana kegiatan bidang pariwisata. Mohon penjelasan. 3. Perlu adanya kolaborasi serta pentahelik bagi semua stakeholder, yaitu pemerintah, masyarakat, komunitas, akademisi, pengusaha, dan media sebagai langkah percepatan pembangunan strategis yang sangat baik karena melibatkan semua pihak serta menjadi salah satu kunci dari pengendalian pariwisata di Kabupaten Cirebon. Mohon tanggapan. 4. Terkait arah kebijakan pengembangan dan peningkatan potensi, kapasitas, dan partisipasi masyarakat melalui pembangunan kepariwisataan perlu ditambahkan dalam indikasi program pemberdayaan masyarakat, yaitu rencana kegiatan pembinaan dan pendampingan untuk meningkatkan kapasitas perekonomian masyarakat. Sebagai dukungan potensi sumber daya pembangunan pariwisata, mohon penjelasan. Rapat paripurna DPRD yang terhormat, hadirin yang berbahagia. Demikian pemandangan umum fraksi Partai Gerindra. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumber 5 Agustus 2021, fraksi Partai Gerindra DPRD Kabupaten Cirebon. Ketua Hajah Nana Kencanawati SPD, Sekretaris Haji Sofan ST, dicap belum ditandatangani. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Hajah Eryati. Untuk selanjutnya kami persilahkan kepada Bapak Munawir SH dari perwakilan fraksi Partai Nasdem untuk menyampaikan pandangan umumnya. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Pemandangan umum fraksi Partai Nasdem atas sambutan Saudara Bupati Cirebon pada penyampaian nota pengantar
tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan Kabupaten Cirebon tahun 2021-2036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua dan unsur pimpinan DPRD beserta anggota DPRD Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Bupati dan Saudara Wakil Bupati Kabupaten Cirebon. Yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon. Yang terhormat rekan asisten daerah, staf ahli Bupati, Inspektorat, Kepala Polisi Pamong Praja. Yang terhormat rekan kepala dinas, rekan kepala kantor, rekan direktur RSUD, rekan kepala bagian di lingkup sekretariat daerah, dan rekan camat se-Kabupaten Cirebon. Yang terhormat undangan dan hadirin yang berbahagia. Hadirin peserta rapat paripurna DPRD yang kami hormati. Rasa syukur tak terhingga kami sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta salawat dan salam semoga Allah limpahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dan masyarakat Kabupaten Cirebon dalam keadaan sehat walafiat dan diberi kesabaran dalam menghadapi dan melawan virus COVID-19. Hadirin yang berbahagia, sektor pariwisata di Kabupaten Cirebon mempunyai peran yang cukup strategis dalam pembangunan perekonomian, peningkatan devisa, pendapatan asli daerah, dan bagi masyarakat pariwisata memberikan peluang dan kesempatan bekerja hingga akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Secara umum, sektor pariwisata mampu mendongkrak laju perkembangan ekonomi di Kabupaten Cirebon, usaha-usaha termasuk dalam industri pariwisata. Selain itu, pariwisata untuk menyerap tenaga kerja hingga mampu mengurangi jumlah kemiskinan. Hal yang perlu dicatat, tak merupakan bangunan berkelanjutan. Kepentingan adalah pemerintah Kabupaten Cirebon dalam berbagai sektor harus menerapkan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan dalam setiap maupun rencana. Penerapan konsep pembangunan berkelanjutan adalah pembangunan wisata yang tanggap terhadap minat wisatawan dan keterlibatan langsung perlindungan dan pengelolaannya. Pengelolaan sumber daya yang dilakukan harus diarahkan agar dapat memenuhi ekonomi, kebutuhan dan atau kelestarian ekologi menjadi bagian nilai-nilai kearifan lokal. Untuk membangun yang pembangunan pemasarakatan pariwisata mencermati apa yang disampaikan Saudara Bupati dalam Cirebon 2036 pada tanggal 3 Agustus kemarin. Satu, pembangunan destinasi pariwisata sebagai Kabupaten Cirebon peningkatan kesejahteraan masyarakat.
bahayanya, potensi dan peluang pada perubahan lingkungan ekonomi destinasi wisata. Kawasan pariwisata erat kaitannya dengan letak geografis potensi kearifan lokal desa menjadi salah satu sumber indikator geografis melalui konsep oleh strategi stakeholder terlibat dalam berbagai tahapan dan proses multi dan atau satu padu berdasarkan profesionalisme saja, melainkan juga menyentuh pada aspek pemasaran pariwisata serat pasar dilakukan dengan cara sinergi. Karenanya merupakan adalah peran baru dan beberapa masyarakat dalam mendukung tentang rencana pembangunan kepariwisataan tahun 2021. Aksesibilitas rendah. Pengelolaan sampah. Selain itu juga guna mendukung klasifikasi menjadi pemantapan, pembangunan dan perintis mewujudkan kabupaten peraturan daerah pembangunan pariwisata Kabupaten fraksi strategi indikasi program hingga rencana